Form your lines. Maxims ready, sir! Fire! Suatu ketika Raja Leopold mengutus orang kepercayaannya yang bernama Leon Rom untuk mencari berlian langka opar di dalam hutan Kongo, Afrika. Dan dari sinilah legenda Tarzan dimulai. Selamat menyaksikan. Ketika titik lokasi berlian itu diketemukan, secara mendadak Leon Rom dan pasukannya dikepung oleh orang-orang suku Mbonga. Bentrok pun terjadi, akibatnya seluruh pasukan Leon Rom gugur. Leon Rom yang seorang diri masih hidup mengajak damai sang kepala suku. Sang kepala suku pun setuju, tapi dengan satu syarat. Leon Rom harus bisa membawa kembali John Clayton. Dan untuk diketahui, John Clayton sendiri sebenarnya adalah putra kesayangan Afrika, sang penguasa hutan belantara alias Tarzan. Tarzan yang baik hati dan tidak suka makan teman. Sementara itu di London, Inggris, tempat bermukimnya John Clayton kini, sedang terjadi rapat yang cukup penting para pembesar kerajaan, dan rapat itu juga dihadiri oleh Dr. William, seorang utusan dari Amerika. Dalam rapatnya, Perdana Menteri Inggris menyarankan John Clayton untuk menghadiri undangan Raja Leopold dalam rangka acara amal di Kongo, Afrika. Mulanya John Clayton menolak dengan keras undangan tersebut, tapi karena Dr. William terus-menerus mendesak, John Clayton pun melunak dan mereka sepakat untuk berangkat bersama. Jane, istri John Clayton, yang tahu bahwa suaminya akan berkunjung ke Afrika tanpa dirinya, merengek ingin ikut. Jane ngambek dan manjat pohon. Karena takut istrinya bakalan jatuh dari pohon, dengan terpaksa John Clayton mengizinkan istrinya untuk ikut ke Afrika. Cerita kembali ke masa lalu, di mana ayah dan ibunya John Clayton masih ada. Saat itu John Clayton yang masih bayi beserta ayah dan ibunya tersesat di tengah hutan Afrika yang lebat. Lingkungan yang sangat ekstrim membuat ibunya John Clayton menjadi sakit dan kemudian meninggal. Saat ibunya John Clayton sedang dimakamkan, tiba-tiba segerombolan gorila menyerang ayahnya John Clayton hingga tewas. Jadilah calon Tarzan ini yatim piatu. Mungkin karena kasihan, Mama Kera kemudian merawat Tarzan hingga beranjak dewasa. Hidup di lingkungan kera tidaklah mudah bagi Tarzan. Banyak sekali ancaman serta gangguan yang hadir setiap saat. Terlebih lagi wajah Tarzan begitu ganteng mirip manusia, sangat berbeda dengan kalangan kera kebanyakan. Untunglah sang mama kera sigap dan tangkas menjaga Tarzan setiap saat. Berlanjut ke cerita di mana Tarzan, Jane, dan Dr. William tiba di Afrika dan disambut sangat ramah oleh makhluk-makhluk yang ada di sana, baik dari kalangan manusia, hewan maupun tumbuhan.